Malam ke-15. Wahai Raja yang bijak, kata Ratu Syahrazad kepada Raja Syahrayar pada malam ke-15. Malam yang lalu cerita hamba sampai pada orang buta ketiga yang mengisahkan pengalamannya kepada gadis pemilik rumah. Sementara itu tamu-tamu yang lain mendengarkan dengan seksama dalam keadaan terikat. Budak-budak berkulit hitam berdiri tegap dengan pedang terhunus di tangan dan mengarahkan pedang itu ke kepala para tamu. Orang buta ketiga itu mengatakan bahwa ia bersyukur kepada Allah atas keselamatannya. Kemudian ia meneruskan ceritanya. Aku berusaha naik ke puncak gunung, berpegangan pada ceruk-ceruk yang ada di sana. Hingga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala meredakan badai dan menolongku naik ke puncak gunung. Demikianlah aku sampai di puncak gunung dalam keadaan selamat. Maka aku merasa sangat senang atas keselamatanku. Lalu aku memasuki kubah, berwudu dan mendirikan sholat 2 rakaat di dalamnya sebagai rasa syukur atas keselamatanku. Setelah sholat, aku jatuh tertidur di bawah kubah. Dalam tidurku, aku mendengar sebuah suara. Wahai Ibnu Khosib, ucap suara itu, jika engkau bangun dari tidurmu, galilah di bawah kakimu. Sungguh engkau akan menemukan sebuah busur tembaga dan 3 anak panah timah yang ditulisi mantra-mantra. Ambillah busur dan anak panah tersebut, lalu bidiklah penunggang kuda di atas kubah itu dan bebaskan umat manusia dari bencana besar ini. Jika engkau membidiknya, penunggang kuda itu akan jatuh ke laut dan busur itu akan jatuh dari tanganmu. Maka ambillah busur itu dan tanamlah di tempatnya. Jika hal itu sudah engkau lakukan, laut akan bergelora, gelombangnya akan menjadi setinggi gunung, dan akan datang kepadamu sebuah sampan kecil yang memuat patung manusia, selain patung yang engkau bidik. Patung itu memegang sepasang dayung. Maka bersampanlah bersamanya, tetapi jangan menyebut nama Tuhan. Ia akan mendayung selama 10 hari membawamu hingga tiba di Bahar As-Salamah. Begitu tiba di sana, engkau akan menemukan orang yang sudi membawamu ke negeri asalmu. Hal ini akan terjadi dengan sempurna apabila engkau tidak menyebut nama Tuhan. Kemudian aku bangun dari tidurku, bangkit menuju tempat air, melakukan sebagaimana diperintahkan oleh suara dalam mimpi. Kubidik penunggang kuda itu hingga jatuh tenggelam ke dalam laut. Lalu busurnya jatuh dari tanganku. Busur itu kuambil dan kukuburkan. Saat itu laut menggelora dan gelombangnya membumbung hingga setinggi gunung. Tidak lama setelah itu, aku melihat sebuah sampan kecil di tengah laut, sedang menuju ke arahku. Aku pun bersyukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Ketika sampan itu telah sampai di hadapanku, kulihat di dalamnya sebuah patung manusia terbuat dari kuningan. Di dadanya terpasang papan timah yang bertuliskan mantra-mantra. Aku menaiki sampan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu patung itu mendayung bersamaku, melalui hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga hari ke-9 saat aku melihat kepulauan Bahar As-Salamah. Aku merasa sangat gembira, karena saking gembiranya aku menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahlil dan takbir. Seketika aku terlempar dari sampan, tercebur ke dalam laut. Namun aku termasuk ahli dalam berenang. Maka aku berenang sepanjang hari hingga bahuku kaku karena kelelahan dan lenganku tidak dapat digerakkan. Akhirnya aku menyerah. Kubiarkan diriku tenggelam. Aku sudah yakin akan celaka. Tiba-tiba datanglah hembusan angin kuat yang membuat laut bergelombang. Gelombang itu menenggelamkanku dan dengan sekali sentakan gelombang itu melemparkanku ke daratan kering. Rupanya Allah berkehendak untuk menyelamatkan diriku. Aku berjalan ke pantai, memeras pakaian dan menjemurnya di atas tanah kering. Lalu aku tertidur sepanjang malam. Pagi harinya aku bangun, kekenakan pakaian dan pergi mencari tahu kepada orang-orang tentang di mana aku berada. Aku tiba di serumpun pepohonan dan berjalan berkeliling. Akhirnya aku mengetahui bahwa tempatku ini adalah sebuah pulau kecil dengan lautan luas mengelilinginya. Setelah terbebas dari satu bencana, aku justru terjatuh dalam bencana yang lebih besar lagi. Demikian kataku pada diriku sendiri. Ketika aku sedang memikirkan keadaanku dan berharap agar aku ini mati saja, tiba-tiba kulihat di kejauhan sebuah kapal berpenumpang. Aku segera bangkit dan memanjat sebuah pohon. Ternyata kapal itu merapat ke pulau. Lalu turun 10 budak hitam.
Mereka membawa sekop dan terus berjalan hingga mereka tiba di tengah-tengah pulau. Kemudian mereka menggali tanah sampai mereka menemukan sebuah lempengan dan mengangkatnya. Setelah pekerjaan mereka selesai, mereka kembali ke kapal dan mengeluarkan roti, tepung, mentega, madu, daging dendeng, perkakas, permadani, kambing, serta segala hal yang diperlukan oleh orang-orang yang hendak menetap. Demikianlah para budak itu pulang pergi antara kapal dan pintu kolong, memindahkan segala sesuatu dari kapal. Setelah itu muncullah budak-budak lain dengan membawa pakaian terbaik. Di tengah para budak itu ada seorang yang sudah sangat tua. Ia tampak lemah, bahkan kelihatan hampir sekarat. Tangan orang tua itu menggandeng tangan seorang pemuda yang sangat tampan. Ia memakai jubah paling indah di antara penumpang lainnya. Ia bagaikan rusa kecil yang lembut. Keindahannya memikat hati. Kesempurnaannya menjerat pikiran setiap orang yang melihatnya. Mereka terus berjalan dan ketika tiba di pintu kolong, mereka turun dan menghilang dari pandanganku. Saat mereka kembali ke kapal, aku turun dari pohon dan pergi menuju tempat yang telah mereka tutupi. Kugali kembali timbunan tanah itu. Dengan sabar terus kugali tanah, hingga terlihatlah lempengan, sebuah kayu berukuran sebesar batu penggilingan. Ketika aku berusaha terus menggali, aku takjub bukan kepalang. Ternyata ada sebuah tangga batu yang konturnya berputar. Aku menuruni anak tangga itu. Ketika sampai pada ujungnya, kudapati diriku berada pada sebuah ruangan yang sangat bersih. Aku juga menyaksikan 39 buah taman. Di setiap taman terdapat berbagai pohon dengan beragam buah-buahan. Juga ada sungai-sungai dan tetumbuhan lainnya. Lalu aku melihat sebuah pintu. Apa yang ada di balik pintu itu? Aku harus membukanya agar bisa melihatnya, kataku pada diriku sendiri. Kemudian aku membuka pintu. Ternyata di dalamnya ada seekor kuda terbang yang berpelana indah sedang tertambat pada sebuah tiang. Kuda itu segera kunaiki. Dengan sekali hentakan, kuda itu terbang membawaku mengangkasa hingga kemudian kita mendarat pada sebuah atap. Kuda itu mengibas-ngibaskan ekornya dan mengenai mataku hingga membuat buta mataku. Setelah tahu mataku buta karena ulahnya, kuda itu lari dariku. Aku segera turun dari atas atap. Aku bertemu dengan 10 pemuda yang buta. Kami tidak akan mengucapkan selamat datang untukmu, ucap mereka. Apakah kalian mau menerimaku untuk duduk bersama kalian? Demi Allah, engkau tidak boleh duduk bersama kami, jawab mereka. Maka aku segera meninggalkan mereka dengan perasaan sedih. Aku menangis. Allah telah menyelamatkanku hingga aku sampai di kota Baghdad ini. Kemudian aku mencukur jenggotku dan menyamar sebagai orang miskin hingga aku bertemu dengan 2 orang kawanku itu yang keadaannya sama denganku. Saat itu aku memberi salam kepada mereka. Aku adalah seorang pendatang asing, kataku pada mereka. Kami juga pendatang asing di kota ini, jawab 2 temanku itu. Demikianlah sebab musabab butanya sebelah mataku dan mengapa aku mencukur jenggotku hingga aku sampai ke sini. Usaplah kepalamu dan silahkan pergi, suruh gadis pemilik rumah. Demi Tuhan, aku tidak akan pergi sebelum mendengarkan kisah tamu-tamu yang lain, sahut si buta ketiga. Kemudian gadis pemilik rumah berpaling kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, Ja'far al-Barmaki, dan Masrur. Sekarang giliran kalian untuk menceritakan kisah kalian hingga sampai ke rumah ini, kata gadis pemilik rumah kepada mereka bertiga. Ja'far al-Barmaki maju. Si wazir ini segera menceritakan kisah yang pernah ia ceritakan kepada gadis penjaga pintu saat ia bersama Khalifah dan Masrur masuk ke dalam rumah itu. Gadis pemilik rumah mendengar cerita Ja'far al-Barmaki. Baiklah, kubebaskan kalian seluruhnya, ucap gadis pemilik rumah. Para tamu segera meninggalkan rumah itu. Saat mereka berada di sebuah lorong, Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang menyamar. Kemana kalian akan pergi? Tanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Kami belum tahu akan pergi kemana, jawab salah seorang dari ketiganya. Bermalamlah di rumah kami, ajak Khalifah. Lalu sang Khalifah menoleh kepada Ja'far al-Barmaki. Bawalah mereka, besok pagi hadapkan mereka kepadaku. Kita akan lihat apa yang terjadi, titah raja pada Ja'far al-Barmaki.
Ja'far al-Barmaki melaksanakan perintah sang khalifah. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid menuju istana. Pada malam itu, ia tidak dapat tidur dengan nyenyak hingga menjelang subuh. Pagi harinya, Khalifah duduk di singgasana. Lalu masuklah para pembesar. Setelah menerima berbagai laporan dari para pembesar istana, Khalifah menoleh kepada Ja'far al-Barmaki. Panggil ketiga gadis beserta 2 anjingnya, juga ketiga orang buta yang menjadi tamu kita. Suruh gadis pemilik rumah kepada Ja'far al-Barmaki. Ja'far al-Barmaki segera mengutus pengawal untuk menjemput ketiga orang gadis itu serta 3 orang buta. Saat semua yang dipanggil sudah datang menghadap khalifah, Ja'far al-Barmaki menoleh ke arah gadis yang memakai cadar. Kami telah memaafkan kalian semua karena kebaikan yang telah kalian lakukan, ucap Ja'far al-Barmaki kepada gadis yang memakai cadar. Sebab kalian belum mengenal kami. Sekarang aku akan memperkenalkan kepada kalian bahwa saat ini kalian sedang berada di hadapan keturunan kelima dari dinasti Abbasiyah, yakni yang mulia Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi kalian tidak boleh berkata apapun selain kebenaran. Mendengar ucapan Ja'far, yang merupakan wazir kepercayaan khalifah, gadis yang tertua maju mendekat. Wahai Amirul Mukminin, dengan izin Tuan, kami akan menceritakan kisah kami yang sangat aneh ini, yang seandainya ditulis dengan tinta emas di lembaran kitab, tentu akan menjadi teladan yang baik bagi mereka yang mau mengambil pelajaran, kata gadis tertua itu pada Ja'far al-Barmaki. Rupanya pagi telah tiba. Ratu Syahrazad pun menghentikan ceritanya.